Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap manusia lahir dalam keadaan suci, hatinya bersih laksana kain putih yang belum ternodai. Dalam hati itu Allah menanamkan fitrah kebenaran, cahaya keimanan, dan kecenderungan kepada kejujuran. Namun seiring perjalanan hidup, manusia berhadapan dengan godaan syahwat, bisikan setan, dan ambisi dunia yang seringkali menjerumuskan. Salah satu penyakit paling berbahaya yang perlahan menggerogoti hati dan iman adalah dusta. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menegaskan bahwa dusta bukan sekadar keburukan lisan, melainkan akar penyakit hati. Lidah hanya menjadi jembatan, sementara sumber kebohongan bersumber dari hati yang condong pada keburukan. Maka ketika seseorang terbiasa berdusta, sesungguhnya hatinya telah dimasuki kegelapan yang dapat memadamkan cahaya iman. Hati sebagai cermin iman. Rasulullah bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh menjadi baik. Jika ia rusak, maka seluruh tubuh menjadi rusak. Ketahuilah, itulah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi landasan utama bagi Al-Ghazali dalam membedah hakikat penyakit hati. Dusta muncul ketika hati kehilangan kemurniannya. Lidah hanya menjadi alat untuk menyingkap isi hati. Orang yang jujur berbicara dengan hati yang bersih, sementara pendusta berbicara dengan hati yang sakit. Bayangkan hati seperti wadah berisi air jernih. Jika air itu bersih, setiap pantulan di atasnya akan indah. Namun jika kotor, berbau, dan keruh, maka apapun yang keluar darinya akan menimbulkan keburukan. Begitulah dusta, ia lahir dari hati yang tercemar oleh cinta dunia, hawa nafsu, dan kelemahan iman. Dusta, awal dari segala keburukan. Al-Ghazali menyebutkan bahwa dusta adalah ibu dari segala dosa lisan. Mengapa demikian? Karena dari dusta, lahirlah berbagai penyakit lain. 1. Riya dan nifak. Orang yang berpura-pura beriman, menutupi kekafiran atau kedurhakaan dengan dusta. 2. Mengkhianati amanah. Dusta menjerumuskan pada pengingkaran janji. 3. Fitnah dan hasad. Lisan berdusta dapat menyalakan api permusuhan. 4. Kesombongan. Pendusta membangun citra palsu demi meninggikan dirinya. Rasulullah mengingatkan, "Hendaklah kalian menjauhi dusta, karena dusta membawa kepada kefajiran, dan kefajiran membawa kepada neraka." Seseorang senantiasa berdusta dan berusaha berdusta hingga ia ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa dusta tidak berhenti pada satu kata. Ia adalah proses pembusukan iman. Setiap kali seseorang berdusta, satu noda hitam menempel di hatinya. Jika ia tidak bertaubat, noda itu bertambah hingga menutupi seluruh cahaya hatinya. Mengapa hati mudah terjerumus pada dusta? Al-Ghazali menyoroti beberapa sebab mengapa dusta begitu mudah menguasai manusia. 1. Cinta dunia. Keinginan memperoleh harta, jabatan, atau kedudukan membuat manusia rela berbohong. Mereka menukar kebenaran dengan keuntungan sesaat. 2. Takut pada kehilangan. Rasa takut dihina, dimarahi, atau kehilangan sesuatu membuat seseorang berdusta. Ia merasa dusta lebih ringan daripada menghadapi kenyataan. 3. Kebiasaan lidah. Jika seseorang membiasakan lisannya untuk berkata dusta, lama-lama hatinya pun terbiasa. Pada akhirnya, dusta menjadi bagian dari dirinya. 4. Bisikan setan. Setan selalu menanamkan bisikan bahwa dusta hanyalah kesalahan kecil. Padahal setiap dusta membuka pintu bagi dusta berikutnya, hingga akhirnya seseorang hidup dalam kebohongan yang ia ciptakan sendiri. Dusta dalam pandangan ruhani. Menurut Al-Ghazali, dusta adalah cermin dari lemahnya iman. Orang yang benar-benar yakin bahwa Allah Maha Mengetahui, tidak akan berani berdusta. Ia sadar setiap kata yang terucap dicatat oleh malaikat,
dan setiap kebohongan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Namun ketika hati dipenuhi kelalaian, iman menjadi tipis. Seakan-akan Allah tidak melihat, seakan-akan malaikat tidak mencatat, seakan-akan akhirat tidak ada. Dalam kondisi inilah dusta tumbuh subur. Bayangkan orang yang berbohong. Saat lidahnya mengucapkan kata dusta, sesungguhnya hatinya sedang berkata, "Aku tidak peduli dengan pengawasan Allah." Inilah hakikat bahaya dusta, ia bukan sekadar salah ucap, melainkan bentuk pelemahan iman. Cahaya kejujuran vs kegelapan dusta. Kejujuran adalah cahaya, sementara dusta adalah kegelapan. Al-Ghazali menggambarkan hati orang jujur sebagai pelita yang menuntunnya menuju Allah. Sedangkan hati pendusta seperti gua gelap, penuh bayangan menakutkan, yang menjauhkan dirinya dari cahaya iman. Orang jujur mungkin mengalami kesulitan sesaat karena ucapannya. Namun pada akhirnya ia akan mendapatkan keberkahan, ketenangan, dan ridha Allah. Sebaliknya, pendusta mungkin meraih kenyamanan sesaat, tetapi hatinya selalu gelisah, takut terbongkar, dan hidup dalam kepura-puraan. Gelombang pertama, dusta kecil. Dalam Ihya, Al-Ghazali mengingatkan bahwa dusta sering dimulai dari perkara kecil. Seorang anak berbohong pada orang tuanya karena takut dimarahi. Seorang pedagang menutupi cacat barang demi keuntungan. Seorang suami atau istri menyembunyikan hal sepele demi menjaga citra. Sekilas terlihat ringan, namun inilah gelombang pertama yang menggerogoti hati. Jika tidak segera dihentikan, dusta kecil menjadi kebiasaan, lalu berkembang menjadi kebohongan besar. Dusta adalah penyakit hati yang lebih berbahaya dari yang kita kira. Ia bukan hanya soal ucapan, melainkan cermin dari lemahnya iman. Dari satu kebohongan kecil, lahirlah keburukan besar yang bisa menenggelamkan seseorang dalam nifak dan menjauhkan dari cahaya Allah. Kita telah membedah akar dusta dalam hati, penyebabnya, dan bahayanya. Pada bagian kedua nanti, kita akan melanjutkan dengan membahas bagaimana dusta merusak hubungan manusia dengan Allah dan sesamanya, serta bagaimana ia menjadi penghalang utama dalam perjalanan menuju akhirat. Dusta yang merusak hubungan dengan Allah dan sesama. Saudaraku yang dirahmati Allah, dusta bukan sekadar permainan kata. Ia adalah racun yang menetes ke dalam urat nadi kehidupan. Racun itu mula-mula merusak hati, lalu merembes ke dalam perilaku, hingga akhirnya memengaruhi hubungan manusia dengan Tuhannya dan dengan sesama manusia. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengingatkan, setiap kebohongan adalah pengkhianatan, baik terhadap Allah maupun terhadap manusia. Pengkhianatan ini yang membuat hati semakin keras, iman melemah, dan hubungan sosial menjadi rusak. Dusta dan hubungan dengan Allah. 1. Mengkhianati keimanan. Orang yang berdusta sejatinya telah merusak ikrar keimanan yang ia ucapkan. Bukankah seorang mukmin setiap hari mengulang kalimat syahadat, yang inti pesannya adalah kejujuran hati, mengakui Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai utusannya? Namun bagaimana bisa seseorang mengaku beriman kepada Allah yang Maha Benar, sementara lisannya terbiasa berkata dusta? Al-Ghazali menegaskan bahwa dusta adalah bentuk kemunafikan batin. Dalam hadis disebutkan, tanda orang munafik ada 3, apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka setiap dusta yang keluar dari mulut seorang mukmin sejatinya meretakkan bangunan imannya. 2. Menutup pintu doa. Doa adalah ibadah yang paling mulia, penghubung langsung antara hamba dan Allah. Namun doa seorang pendusta seringkali tertolak. Mengapa? Karena Allah tidak menyukai orang yang lisannya bercabang, di depan manusia berkata manis, di hadapan Allah berpura-pura taat, tetapi dalam keseharian lisannya penuh kebohongan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai dan bermain-main. Hadis riwayat Tirmizi.
Hati yang lalai adalah hati yang terbiasa berdusta. Maka jangan heran jika pendusta sulit merasakan nikmatnya doa, karena kebohongannya sendiri menjadi penghalang terkabulnya permohonan. 3. Memadamkan cahaya iman. Al-Ghazali menyebut iman sebagai cahaya yang menerangi hati. Namun cahaya itu bisa padam jika hati tertutup dosa-dosa. Dusta adalah salah satu penghalang terbesar cahaya iman. Setiap kali seseorang berdusta, ia menambahkan lapisan kegelapan di hatinya. Jika kebohongan terus berulang, hati menjadi gelap gulita, hingga tak lagi mampu membedakan kebenaran dari kebatilan. Allah berfirman, sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Quran Surat Al-Mutaffifin, 14. Ayat ini menjadi pengingat bahwa dusta menimbulkan ron karat di hati, yang menghalangi masuknya cahaya iman. Dusta dan hubungan dengan sesama. 1. Hilangnya kepercayaan. Kepercayaan adalah fondasi setiap hubungan, baik dalam keluarga, persahabatan, maupun masyarakat. Sekali seseorang berdusta, kepercayaan mulai goyah. Dan bila dusta itu terulang, kepercayaan pun hancur. Seorang anak yang berbohong kepada orang tuanya akan kehilangan kasih sayang yang tulus. Seorang pedagang yang berdusta akan kehilangan pelanggan. Seorang pemimpin yang berbohong akan kehilangan wibawanya. Al-Ghazali menulis bahwa dusta adalah pisau yang memotong tali persaudaraan. Persaudaraan hanya bisa terjalin dengan kejujuran, karena jujur melahirkan rasa aman, sementara dusta melahirkan rasa curiga. 2. Menyulut permusuhan. Lisan yang dusta bisa menjadi bara api yang menyulut kebencian. Fitnah, kabar bohong, dan manipulasi kata dapat memecah belah umat. Bahkan sejarah mencatat, banyak peperangan besar terjadi hanya karena kebohongan yang disebarkan oleh segelintir orang. Rasulullah bersabda, cukuplah seseorang dikatakan berdusta jika ia menceritakan segala yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Kebiasaan menyebarkan berita tanpa tabayyun klarifikasi adalah bentuk dusta yang membahayakan masyarakat. Satu ucapan dusta bisa menyalakan permusuhan yang sulit dipadamkan. 3. Merusak akhlak keturunan. Jika orang tua terbiasa berdusta, anak-anak pun akan menirunya. Al-Ghazali mengingatkan bahwa dusta adalah penyakit menular akhlak. Lidah yang tidak dijaga akan menjadi contoh buruk bagi keluarga. Anak yang melihat orang tuanya berbohong dalam hal kecil, akan menganggap dusta itu wajar. Lama-lama generasi berikutnya tumbuh tanpa mengenal arti penting kejujuran. 4. Menumbuhkan kemunafikan sosial. Dalam masyarakat yang penuh kebohongan, orang-orang hanya hidup dalam kepura-puraan. Mereka tersenyum di depan, menusuk dari belakang. Mereka memuji di lisan, mencela di hati. Keadaan ini sangat berbahaya karena merusak tatanan sosial. Masyarakat yang dibangun di atas dusta akan hancur, sebagaimana bangunan yang berdiri di atas pasir akan runtuh diterpa ombak. Al-Ghazali menulis sebuah hikmah dalam Ihya. Ketahuilah bahwa dusta itu haram sebagaimana zina dan mencuri, bahkan ia lebih berbahaya karena ia menjadi jalan bagi banyak keburukan. Dusta menutupi kebenaran, memutuskan kepercayaan, dan menjerumuskan hati dalam kegelapan. Dari hikmah ini kita memahami bahwa dusta bukan sekadar kesalahan kecil, tetapi penyakit hati yang menggerogoti iman sekaligus merusak hubungan sosial. Dusta adalah pengkhianatan terhadap Allah dan terhadap manusia. Ia menutup pintu doa, memadamkan cahaya iman, menghancurkan kepercayaan, menyalakan permusuhan, serta merusak akhlak generasi. Tingkatan-tingkatan dusta menurut Al-Ghazali. Saudaraku yang dirahmati Allah, dusta tidak selalu sama ukurannya. Ada dusta yang tampak ringan, ada pula yang sangat berbahaya hingga menghapus nilai iman seseorang. Namun, satu hal yang perlu kita garis bawahi, setiap dusta adalah dosa. Perbedaan tingkatan hanya membuat kita lebih paham betapa dusta itu merayap masuk secara bertahap ke dalam hati.
Al-Ghazali menyebut dusta sebagai penyakit yang menular dan berkembang. Maka dari itu, memahami tingkatan dusta adalah langkah awal untuk menjauhinya sejak dini. 1. Dusta dalam ucapan sehari-hari. Dusta kecil. Ini adalah dusta yang sering dianggap sepele oleh manusia. Misalnya, anak berkata, "Saya tidak makan permen," padahal jelas sisa permen masih menempel di bibirnya. Seorang teman berkata, "Saya tidak punya uang," padahal dompetnya berisi, hanya saja ia enggan berbagi. Seorang pekerja berkata, "Saya sudah mengerjakan tugas itu," padahal belum disentuh sama sekali. Dusta seperti ini tampak kecil, namun inilah yang disebut pintu masuk kebohongan. Rasulullah mengingatkan, kebiasaan berdusta akan menyeret seseorang kepada kefajiran. Hadis riwayat Muslim. Maka meskipun dianggap remeh, dusta kecil tetap menorehkan noda hitam pada hati. 2. Dusta demi kepentingan dunia. Ini adalah dusta yang dilandasi keinginan mengejar keuntungan duniawi, seperti harta, jabatan, atau popularitas. Pedagang yang menyembunyikan cacat barang. Politikus yang berjanji palsu untuk meraih suara. Orang yang memuji secara berlebihan demi mendapat kedudukan. Al-Ghazali menulis, dusta karena dunia adalah tanda cinta dunia telah menguasai hati. Semakin banyak dustanya, semakin jauh ia dari akhirat. Dusta jenis ini lebih berbahaya karena bukan hanya merusak diri, tapi juga merugikan orang lain. 3. Dusta untuk menyelamatkan diri. Dusta karena takut. Sering kali manusia berdusta karena takut kehilangan sesuatu. Seorang siswa yang berbohong agar tidak dimarahi guru. Seorang karyawan yang berbohong agar tidak dipecat. Seorang suami atau istri yang menutup-nutupi kesalahannya karena takut kehilangan kepercayaan. Al-Ghazali menekankan bahwa dusta semacam ini menunjukkan kelemahan iman. Orang yang yakin bahwa Allah Maha Pelindung tidak akan mencari perlindungan dengan kebohongan. Sebab, dusta mungkin menyelamatkan sesaat, tetapi akan menjerat lebih dalam di kemudian hari. 4. Dusta yang merusak akidah. Inilah tingkatan dusta yang paling berbahaya, berdusta atas nama Allah, Rasul-Nya, atau agama Islam. Mengada-adakan hadis palsu untuk kepentingan pribadi. Menyampaikan ajaran yang tidak pernah diajarkan Rasulullah. Menyebarkan pemahaman agama yang keliru dengan sengaja. Rasulullah bersabda dengan sangat keras, "Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Ghazali menyebut dusta semacam ini sebagai dusta terbesar, karena merusak agama, menyesatkan umat, dan menghancurkan iman pelakunya. 5. Dusta yang menjadi karakter munafik. Pada tingkatan ini, dusta bukan lagi sekadar ucapan sesaat, tetapi telah menjadi sifat dan karakter seseorang. Ia berdusta tanpa merasa bersalah, bahkan bangga dengan kepandaiannya menipu. Rasulullah bersabda, ada 4 sifat, barang siapa memilikinya, maka ia adalah munafik sejati. Apabila dipercaya ia berkhianat, apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila berselisih ia berbuat curang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Munafik adalah tingkatan paling berbahaya dari dusta. Orang seperti ini bukan hanya menipu manusia, tetapi juga menipu dirinya sendiri, seolah-olah ia bisa menipu Allah. Padahal Allah Maha mengetahui isi hati. Mengapa harus paham tingkatan ini? Al-Ghazali memberikan penjelasan bahwa mengenali tingkatan dusta membuat seorang mukmin lebih waspada. Jika ia sadar sedang terjebak pada dusta kecil, ia akan segera bertaubat sebelum hatinya semakin keras. Jika ia melihat orang berdusta demi dunia, ia tahu betapa lemahnya iman orang itu. Jika ia mendengar dusta atas nama agama, ia segera menjauhi dan memperingatkan orang lain. Pemahaman ini membuat seorang mukmin bisa menutup pintu keburukan sejak awal. Karena dusta tidak pernah berhenti pada satu titik, ia akan berkembang,
membesar, dan akhirnya menghancurkan. Bahaya dusta yang bertingkat. Al-Ghazali mengisahkan seorang pemuda yang awalnya berdusta kecil kepada ibunya. Ia berkata, "Aku tidak makan, padahal sudah mencuri makanan." Dari kebohongan kecil itu, ia terbiasa berbohong untuk menutupi kesalahannya. Hingga dewasa, ia menjadi pedagang yang gemar menipu pelanggan. Tidak lama kemudian, ia berdusta atas nama agama untuk menutupi kezalimannya. Akhirnya, pemuda itu mati dalam keadaan buruk, dijauhi manusia, dan jauh dari rahmat Allah. Kisah ini menunjukkan bagaimana dusta kecil, bila dibiarkan, bisa mengantar seseorang kepada kehancuran besar. Saudaraku, dusta memiliki tingkatan, dari yang dianggap kecil hingga yang paling besar. Namun semuanya adalah racun yang menggerogoti iman. Dari dusta kecil lahir dusta besar. Dari kebohongan sehari-hari lahirlah kebohongan yang menghancurkan agama. Akibat psikologis dan spiritual dari dusta. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap perbuatan memiliki buah. Perbuatan baik menumbuhkan kedamaian, sementara perbuatan buruk melahirkan kegelisahan. Begitu pula dusta, ia mungkin tampak ringan di lidah, namun dampaknya sangat dalam pada hati dan jiwa. Al-Ghazali menjelaskan bahwa dusta tidak hanya merusak hubungan dengan Allah dan sesama, tapi juga meninggalkan bekas luka dalam jiwa. Hati pendusta menjadi resah, hidupnya penuh ketakutan, dan rohaninya kehilangan sinar. 1. Hati yang gelisah dan tidak tenang. Orang yang berdusta tidak pernah hidup tenang. Ia selalu dihantui rasa takut kebohongannya terbongkar. Seorang murid yang berbohong kepada gurunya hidup dalam kegelisahan, takut ditanya lagi tentang kebohongannya. Seorang pedagang yang menipu merasa cemas, khawatir pembelinya tahu cacat barang yang disembunyikan. Seorang pemimpin yang berbohong kepada rakyatnya selalu was-was, takut kedoknya terbuka. Rasulullah bersabda, kejujuran membawa ketenangan, sedangkan dusta membawa kegelisahan. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menegaskan bahwa dusta merampas ketentraman hati. Orang yang jujur mungkin rugi sesaat, tetapi hatinya damai. Sedangkan pendusta mungkin untung sekejap, namun hidupnya penuh keresahan. 2. Hati tertutup cahaya iman. Al-Ghazali menyebut dusta sebagai penutup cahaya hati. Setiap kebohongan adalah noda hitam yang menempel di hati. Semakin sering berdusta, semakin banyak noda yang menutupi cahaya iman. Allah berfirman, sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Quran Surat Al-Mutaffifin, 14. Orang yang jujur hatinya terang benderang. Ia mudah menerima nasihat, mudah merasakan manisnya ibadah, dan lembut dalam akhlaknya. Sebaliknya, pendusta semakin jauh dari kelembutan iman. Ia mendengar ayat Allah tetapi hatinya keras, ia membaca doa tetapi hatinya kering. Semua itu karena cahaya hatinya tertutup oleh debu kebohongan. 3. Hidup dalam bayangan ketakutan. Dusta selalu melahirkan dusta baru. Seseorang yang berbohong sekali harus membuat kebohongan lain untuk menutupi kebohongan pertama. Begitu seterusnya hingga ia terperangkap dalam jaring-jaring kebohongan. Inilah yang membuat pendusta hidup dalam ketakutan. Ia takut orang lain menemukan kebenaran. Ia takut kehilangan kehormatan yang dibangun di atas kebohongan. Ia takut kehilangan kedudukan yang diperoleh dengan tipu daya. Al-Ghazali menyebut hidup pendusta seperti orang yang dikejar bayangannya sendiri. Ia berlari tanpa arah, namun bayangan itu terus mengikutinya. 4. Hilangnya rasa malu dan kepekaan hati. Pada awalnya, ketika seseorang berdusta, ia merasa bersalah. Namun jika ia terus mengulanginya, rasa bersalah itu hilang. Hatinya menjadi keras, bahkan merasa bangga dengan kebohongannya. Rasulullah bersabda, apabila seorang hamba melakukan dosa, maka akan muncul titik hitam di hatinya. Jika ia bertaubat, hatinya kembali bersih. Jika ia mengulanginya,
Titik hitam itu semakin banyak hingga menutupi seluruh hatinya. Hadis riwayat Ahmad. Inilah akibat spiritual dari dusta, hati menjadi mati. Orang yang hatinya mati tidak lagi tersentuh oleh kebenaran. Ia berdusta tanpa rasa malu, seolah-olah kebohongan adalah sesuatu yang biasa. 5. Jauh dari rahmat Allah. Pendusta adalah orang yang terhalang dari rahmat Allah. Bagaimana mungkin Allah menyayangi orang yang mengkhianati kebenaran? Al-Ghazali menegaskan, dusta itu menutup pintu rahmat, karena rahmat Allah turun kepada hati yang bersih, sementara dusta mengotori hati dengan kegelapan. Maka jangan heran jika pendusta merasa hidupnya kering dari keberkahan. Rezekinya tidak membawa ketenangan, keluarganya tidak harmonis, bahkan ibadahnya terasa hambar. Itu semua karena hatinya jauh dari rahmat Allah akibat kebohongan yang ia pelihara. Kisah hikmah, hati yang hancur karena dusta. Dikisahkan seorang lelaki yang hidup sebagai pedagang sukses. Namun ia sering berdusta dalam jual belinya. Awalnya ia merasa bersalah, tetapi lama-kelamaan ia terbiasa. Hingga suatu hari, ia mendapati dirinya tidak lagi bisa menangis ketika mendengar ayat-ayat Allah. Doanya kering, salatnya hampa, hatinya kosong. Ia menangis bukan karena takut kepada Allah, tetapi karena menyadari betapa keras hatinya. Ia berkata, "Aku telah membiarkan dusta menggerogoti hatiku, hingga aku kehilangan rasa takut kepada Allah." Kisah ini menggambarkan betapa dusta bisa merusak spiritualitas seseorang, bahkan sebelum ia sadar, hatinya telah mati. Pelajaran penting dari Al-Ghazali. Dari uraian di atas, kita memahami pelajaran besar. Dusta membunuh ketenangan jiwa. Dusta menutup pintu cahaya iman. Dusta membuat hidup penuh ketakutan. Dusta menghilangkan rasa malu. Dusta menjauhkan dari rahmat Allah. Semua ini adalah akibat psikologis dan spiritual dari kebohongan yang sering disepelekan manusia. Saudaraku, dusta adalah penyakit batin yang dampaknya lebih berat daripada sakit jasmani. Sakit jasmani hanya melemahkan tubuh, tetapi dusta melemahkan hati dan iman. Pendusta hidup dalam kegelisahan, hatinya keras, dan jiwanya kering dari rahmat Allah. Dusta dan runtuhnya amal solih. 1. Amal solih yang tercemar oleh dusta. Amal solih laksana permata yang berkilau, namun dusta adalah debu yang mampu menutup kilau cahaya itu. Seseorang mungkin tekun dalam ibadah, rajin bersedekah, bahkan terlihat tawadu di hadapan manusia. Namun, ketika lidahnya terbiasa berdusta, amal-amal itu kehilangan cahaya ketulusannya. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa dusta bukan hanya sekadar perbuatan kecil, tetapi ia menodai ruh amal. Amal yang dilakukan dengan hati yang penuh kebohongan tidak lagi menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah, melainkan hanya menjadi rutinitas yang kosong. Rasulullah bersabda, "Hendaklah kalian jujur, karena sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Dan jauhilah dusta, karena dusta membawa kepada kejahatan, dan kejahatan menyeret ke neraka." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadits ini menjadi peringatan keras bahwa dusta dan amal solih tidak bisa bersanding. Jika amal solih diibaratkan benih pohon, maka dusta adalah hama yang merusaknya. 2. Dusta dalam niat dan tujuan amal. Dusta bukan hanya keluar dari mulut, tetapi juga bisa bersemayam dalam niat. Seseorang yang bersedekah dengan niat riya, sebenarnya sedang mendustai dirinya sendiri dan mendustai Allah, karena apa yang ia tampakkan berbeda dengan apa yang ia simpan dalam hatinya. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa amal yang tidak ikhlas adalah amal yang rapuh. Seorang mukmin bisa terlihat baik di mata manusia, tetapi bila dalam hatinya ada dusta, maka amal itu hanya fata morgana. Allah berfirman, "Mereka menipu Allah dan orang-orang beriman, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri, sedang mereka tidak sadar." Quran Surat Al-Baqarah 9
Ayat ini menegaskan bahwa dusta dalam amal adalah bentuk penipuan terbesar, sebab ia menipu Tuhan yang Maha Mengetahui isi hati. 3. Dusta membawa pada munafik amal. Dusta dalam amal melahirkan sifat nifak. Orang munafik bukan hanya mereka yang berbeda iman di hati dan ucapan, tetapi juga mereka yang beramal dengan wajah ganda, satu untuk manusia, satu untuk dirinya sendiri. Rasulullah bersabda, tanda orang munafik ada 3, apabila berbicara, ia berdusta, apabila berjanji, ia mengingkari, apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadits ini, dusta menjadi salah satu fondasi kemunafikan. Amal yang disertai dusta bukanlah amal yang diterima Allah, melainkan amal yang penuh kepura-puraan. 4. Amal yang hilang pahalanya karena dusta. Banyak orang mengira amalnya akan menyelamatkan dirinya, padahal amal itu telah gugur pahalanya karena disertai dusta. Imam Al-Ghazali memberi peringatan bahwa amal yang tidak jujur, meski besar di mata manusia, bisa hancur di hadapan Allah. Bayangkan seseorang yang salat malam, namun ketika pagi ia berkata dusta tentang kebaikannya, atau memamerkan ibadahnya dengan cara yang tidak benar. Maka salat malam itu bisa kehilangan nilainya. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan ia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian." Quran Surat Al-Baqarah 264. Dusta dalam amal sama bahayanya dengan ria. Ia bisa menghancurkan pahala dan menjadikan amal bagaikan debu yang diterbangkan angin. 5. Dusta dan kerasnya hati. Amal solih yang dilakukan dengan dusta tidak akan melunakkan hati. Justru, amal itu menjadikan hati semakin keras, sebab ia tidak lahir dari kejujuran. Imam Al-Ghazali menulis bahwa hati yang keras adalah hati yang jauh dari Allah, meskipun lahiriahnya tampak sibuk beribadah. Seseorang yang terus-menerus berdusta dalam amal, lambat laun hatinya kehilangan rasa takut kepada Allah. Amal yang mestinya menjadi obat, justru menjadi racun karena dilakukan dengan kebohongan. 6. Jalan menuju kejujuran dalam amal. Untuk menjaga amal dari kerusakan dusta, Imam Al-Ghazali memberikan tuntunan. 1. Periksa niat sebelum beramal. Tanyakan kepada hati, apakah ini untuk Allah atau untuk manusia? 2. Berlatih ikhlas. Biasakan menyembunyikan amal agar tidak ternodai dusta ria. 3. Jujur kepada diri sendiri. Jangan menipu hati dengan dalih kebaikan palsu. 4. Bersandar pada Allah. Mohon agar amal diterima dengan doa Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna, innaka antas samiul alim. 5. Takutlah amal ditolak. Merasa cukup dengan amal bisa menjadi bentuk dusta. Merasa khawatir amal ditolak adalah tanda kejujuran iman. Saudaraku, dusta bukan hanya merusak lisan, tetapi juga menghancurkan amal solih. Ia mencuri keindahan ibadah dan menjadikan amal bagaikan tubuh tanpa ruh. Imam Al-Ghazali mengingatkan, amal yang disertai dusta tidak membawa ke surga, melainkan bisa menyeret ke neraka. Oleh karena itu, marilah kita menjaga amal dari noda kebohongan. Jadikan amal solih kita jujur, lahir dari hati yang tulus, agar kelak menjadi cahaya yang menerangi perjalanan menuju Allah. Dusta sebagai penghalang ilmu dan hidayah. 1. Ilmu adalah cahaya, dusta adalah kegelapan. Ilmu dalam pandangan Imam Al-Ghazali adalah cahaya yang diturunkan Allah ke dalam hati hambanya. Dengan ilmu, seseorang dapat membedakan kebenaran dari kebatilan, jalan lurus dari jalan sesat. Namun, dusta adalah kegelapan yang menutupi cahaya tersebut. Orang yang terbiasa berdusta akan sulit menerima ilmu yang benar. Bukan karena ilmu itu tidak sampai kepadanya, tetapi karena hatinya tertutup oleh kabut kebohongan. Dalam istilah Al-Ghazali, dusta adalah hijab yang menghalangi hati dari sinar ilmu.
Allah berfirman, maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah palingkan hati mereka. Quran Surat Ash-Shaf 5. Ayat ini menunjukkan bahwa berpaling dari kejujuran sama artinya berpaling dari hidayah. Dan dusta adalah salah satu bentuk terbesar dari berpaling itu. 2. Dusta menghapus barakah ilmu. Ilmu tanpa keberkahan adalah ilmu yang kering. Seseorang bisa hafal banyak kitab, menguasai berbagai dalil, tetapi ilmunya tidak memberi cahaya dalam hidup. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa salah satu penyebab hilangnya barakah ilmu adalah dusta. Ketika seseorang berdusta, lisannya kehilangan wibawa. Ilmunya tidak lagi menyentuh hati orang lain. Bahkan, ucapannya yang benar pun akan dipandang remeh, sebab kebiasaannya berdusta telah mengikis kepercayaan orang terhadapnya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kejujuran akan menuntun seseorang ke surga. Sedangkan dusta membawa kepada kejahatan, dan kejahatan akan menjerumuskan seseorang ke neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadits ini juga menegaskan bahwa keberkahan ilmu bergantung pada kejujuran. Ilmu yang dibarengi dusta akan berakhir dengan kesia-siaan. 3. Dusta menghalangi pemahaman hakikat. Ilmu yang hakiki bukan sekadar kumpulan informasi, melainkan pemahaman yang menuntun hati kepada Allah. Namun, dusta membuat hati sulit memahami hakikat. Imam Al-Ghazali menulis bahwa orang yang lidahnya terbiasa berdusta ibarat cermin yang buram. Meski cahaya ilmu dipantulkan kepadanya, cermin itu tidak mampu menampilkan gambaran yang jelas. Seseorang yang jujur akan mudah memahami makna ayat-ayat Allah, sementara pendusta hanya berhenti pada huruf-huruf tanpa mampu menyelami hakikat. 4. Dusta dan penyakit nifak ilmiah. Nifak tidak hanya dalam iman, tetapi juga dalam ilmu. Ada orang yang berpura-pura alim, padahal lisannya dipenuhi dusta. Ia menampilkan diri seolah-olah seorang ulama, padahal dalam hatinya ada niat mencari dunia dengan ilmunya. Rasulullah bersabda, barang siapa mencari ilmu yang seharusnya untuk mencari wajah Allah, tetapi ia mempelajarinya hanya untuk mendapatkan sedikit keuntungan dunia, maka ia tidak akan mencium bau surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Ilmu yang disertai dusta bukanlah ilmu yang bermanfaat, melainkan penyakit yang justru menjerumuskan. 5. Dusta menutup jalan hidayah. Hidayah adalah anugerah terbesar dari Allah. Namun, dusta adalah tembok yang menghalangi hidayah itu masuk ke dalam hati. Seseorang yang terus-menerus berdusta akan terbiasa menolak kebenaran, bahkan ketika kebenaran itu jelas di hadapannya. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berdusta terhadap ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Quran Surat Al-A'raf 40. Ayat ini menunjukkan betapa dusta bukan hanya sekadar dosa kecil, melainkan penghalang hidayah yang bisa menutup pintu langit. 6. Menyucikan ilmu dari dusta. Imam Al-Ghazali memberikan beberapa jalan agar ilmu tidak ternodai dusta. 1. Belajar dengan niat yang benar mencari ridha Allah, bukan kedudukan atau pujian. 2. Jujur dalam menyampaikan ilmu, tidak menambah, mengurangi, atau memanipulasi dalil demi kepentingan pribadi. 3. Mengamalkan ilmu, sebab dusta terbesar adalah berilmu tetapi tidak mengamalkan. 4. Menjaga hati dari riya dan sum'ah, sebab keduanya adalah dusta yang halus. 5. Bertawakal kepada Allah agar ilmu menjadi cahaya, bukan sekadar informasi. Saudaraku, ilmu adalah cahaya, dan dusta adalah kegelapan. Jika cahaya dan kegelapan bertemu, maka yang dominan adalah kegelapan. Itulah mengapa Imam Al-Ghazali menegaskan, dusta adalah penghalang ilmu dan hidayah. Barang siapa ingin mendapatkan keberkahan ilmu, hendaklah ia menjauhi dusta. Barang siapa ingin hatinya terbuka menerima hidayah, hendaklah ia jujur kepada Allah, kepada manusia, dan kepada dirinya sendiri.
Dusta dan kehancuran iman. 1. Iman yang runtuh karena dusta. Iman adalah pondasi hidup seorang muslim. Ia bagaikan bangunan kokoh yang menjulang tinggi. Namun, dusta adalah retakan yang perlahan merobohkan bangunan itu. Dusta mungkin terlihat sepele, tetapi ia merusak kejujuran, mengikis amanah, dan menutup pintu hidayah. Imam Al-Ghazali menegaskan, dusta adalah penyakit hati yang paling berbahaya, sebab ia tidak hanya menodai akhlak tetapi juga meruntuhkan iman. Orang yang terbiasa berdusta lambat laun kehilangan rasa takut kepada Allah. Dan ketika takut kepada Allah hilang, iman pun melemah hingga bisa hancur sama sekali. 2. Dusta sebagai jalan menuju nifak. Rasulullah bersabda, tanda orang munafik ada 3, apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanah ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadits ini menunjukkan bahwa dusta adalah salah satu pilar kemunafikan. Jika nifak telah merasuki hati, maka iman akan kehilangan kekuatannya. Orang yang beriman tetapi terbiasa berdusta berada di tepi jurang nifak, dan bila ia tidak segera bertaubat, ia bisa tergelincir ke dalam kehancuran iman. 3. Dusta menyeret ke dalam api neraka. Dusta bukan hanya dosa duniawi, tetapi juga membawa konsekuensi ukhrawi. Rasulullah bersabda, sesungguhnya dusta membawa kepada kejahatan, dan kejahatan menyeret ke neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadits ini memberi gambaran jelas bahwa dusta adalah jalan pendek menuju neraka. Seorang mukmin yang tidak menjaga lisannya dari dusta, seakan sedang menyiapkan dirinya untuk azab Allah. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa dosa dusta sering diremehkan, padahal ia lebih berbahaya daripada dosa-dosa besar lain, sebab dusta merusak kepercayaan, menghancurkan hati, dan menggerogoti iman dari dalam. 4. Dusta menghapus keindahan iman. Iman itu indah ketika dihiasi dengan akhlak mulia, jujur, amanah, sabar, dan ikhlas. Namun dusta menghapus keindahan itu. Orang yang berdusta tidak lagi dipercaya, ucapannya diragukan, bahkan ibadahnya pun bisa kehilangan makna. Rasulullah bersabda, tidaklah beriman seseorang hingga ia meninggalkan dusta dalam bercanda sekalipun, dan meninggalkan dusta dalam perdebatan meskipun ia benar. Hadis riwayat Ahmad. Hadits ini menunjukkan bahwa iman sejati tidak bisa dipisahkan dari kejujuran mutlak. Dusta, sekecil apapun, mengurangi kesempurnaan iman. 5. Dusta membunuh hati yang beriman. Hati seorang mukmin hidup dengan zikir dan kebenaran. Tetapi hati yang dipenuhi dusta menjadi mati. Imam Al-Ghazali menulis bahwa dusta adalah racun yang membunuh hati secara perlahan. Hati yang terbiasa berdusta tidak lagi peka terhadap kebenaran, tidak lagi merasa takut kepada dosa, bahkan tidak lagi peduli kepada Allah. Dan ketika hati telah mati, maka iman pun tidak memiliki tempat lagi untuk bersemayam. 6. Jalan selamat dari dusta menuju keutuhan iman. Imam Al-Ghazali memberikan solusi agar iman tetap terjaga dari racun dusta. 1. Perkuat muraqabah, merasa diawasi Allah. Ingatlah bahwa Allah mengetahui setiap ucapan dan bisikan hati. 2. Perbanyak zikir dan istighfar karena zikir melembutkan hati dan istighfar membersihkan dosa dusta. 3. Biasakan berkata benar meski pahit sebab kejujuran adalah jalan menuju ketenangan iman. 4. Jauhi lingkungan pendusta karena teman yang dusta bisa menulari sifat buruk itu. 5. Berteman dengan orang jujur agar keimanan tetap terjaga dengan keteladanan. 6. Bertaubat dengan taubat nasuha agar hati kembali bersih dan iman kembali kuat. Saudaraku, kini kita memahami bahwa dusta bukanlah sekadar dosa lisan. Ia adalah penyakit hati yang perlahan menggerogoti iman. Dari awalnya hanya kebohongan kecil, ia bisa merambat menjadi riya, nifak, hilangnya keberkahan amal, tertutupnya ilmu, terhalangnya hidayah, hingga akhirnya menghancurkan iman.
Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengingatkan kita bahwa tidak ada keselamatan kecuali dengan jujur. Kejujuran adalah jalan para nabi, hamba-hamba saleh, dan orang-orang beriman. Sedangkan dusta adalah jalan setan, munafik, dan orang-orang yang celaka. Marilah kita menjaga iman dengan menjaga kejujuran. Jangan biarkan dusta menggerogoti hati hingga iman kita rapuh. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang jujur, yang kelak mendapatkan kedudukan tinggi di sisinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.